datang di Peluang Investasi Membangun Masa Depan Keuangan Bersama. Bersama aku, Era Syahira, dan rekan aku, Yesi Lydia. Kami sangat senang bisa menjadi tuan rumah bagi kalian semua dalam perjalanan menuju investasi yang sangat kokoh. Di episode sebelumnya, kita udah pernah bahas nih apa saja itu investasi dan juga apa sih langkah-langkah dalam menuju dunia investasi bagi seorang pemula. Dan untuk episode kali ini bakalan beda dari episode sebelumnya. Kami nggak hanya berdua kali ini loh, kami juga ditemenin oleh seorang narasumber. Nah, sebelum kita masuk ke topik tentang seputar investasi saham ini, kan tadi Ersha udah ada spill nih kalau kita bakal kedatangan seorang narasumber. Wah, kira-kira siapa ya narasumber kita kali ini? Nah, untuk episode ketiga ini, kita itu memiliki kesempatan untuk berbicara dengan salah satu orang yang berpengalaman di dunia investasi pasar modal. Yuk, kita kenalan dulu nih sama narasumber kita. Di sini udah ada Bang Lutfi yang bakal nemenin kita ngobrol seputar investasi. Halo Bang Lutfi. Halo Yesi. Halo semuanya, kenalin aku Muhammad Lutfi Alfahri, tapi biasa dipanggil Lutfi. Aku merupakan manajer di divisi trading dan marketing di bagian analis. Gimana nih Bang kabarnya hari ini? Wah, kurang sehat sih, karena tadi kayaknya belum sahur. Aduh, telat bangun ya. Begadang Abang tadi malam. Ya, biasalah mahasiswa. Yes. Oh, ngomong-ngomong tentang aktivitas nih, tidak di bulan Ramadan ini kan pasti aktivitasnya ada berubah dong dikit dari sebelumnya. Nah, kesibukan Abang sekarang nih apaan aja sih kalau boleh tahu? Ya, nggak ada sih, biasa-biasa aja kayak kuliah seperti biasa. Ya, cuman karena lagi berpuasa, kadang otak nggak jalan. Yang penting cuan jalan ya Bang? Ya, cuan jalan. Santai-santai cuan jalan. Yes. Aku juga mau ngasih tahu nih kalau Bang Lutfi ini merupakan seorang mahasiswa di jurusan manajemen di kelas internasional di Universitas Andalas di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Bang Lutfi ini juga sudah lama berkecimpung di dalam dunia investasi sejak masih SMA. Dan juga Bang Lutfi ini sudah banyak mengikuti lomba-lomba yang berhubungan dengan dunia investasi dan juga pasar modal. Wow, keren banget ya narasumber perdana podcast kita ini. Nah, seperti yang kita ketahui, kan GIBE ini berhubungan dengan investasi pasar modal ya Bang? Ya, Nah, mulai dari mana sih Bang kalau ada nih teman-teman podcast kita ini sekarang mau banget belajar mengenai investasi? Menurut Abang bisa mulai dari mana nih Bang? Nah, pertama-tama kalau kalian mau mulai investasi, kalian pikirkan dulu tujuannya itu untuk investasi jangka panjang, jangka menengah, atau jangka pendek. Karena tiga analisis yang digunakan akan sangat berbeda tergantung dengan time frame-nya. Menurut Abang, investasi itu penting nggak sih Bang untuk generasi milenial sekarang? Oh, penting banget sih, karena kita ini anak muda. Salah satu keuntungan kita menjadi anak muda tuh kita punya waktu yang lebih banyak daripada orang dewasa. Dan seperti yang kita ketahui, yang jago-jago di saham itu kebanyakan orang-orang dewasa yang sudah memulai investasinya sejak masih muda. Nah, kalau gitu kenapa gitu Bang generasi milenial itu dianjurkan buat berinvestasi? Ya, itu seperti yang aku katakan tadi, karena kita ini masih muda, kita masih punya banyak waktu, apalagi kalau misalnya nih kita pendem aja uangnya di bank, terus kemakan inflasi Indonesia tuh kisaran antara 2-15% dalam setahun, kan baik banget tuh. Kalau kita diemin uang kita di bank, uangnya bisa habis kemakan inflasi. Makanya investasi ini merupakan salah satu jalan untuk mengamankan uang kita. Karena coba aja lah kita masukin uang kita ke saham flagship, salah satunya yang ada di Indonesia itu BBCA ya, itu year to date-nya 1 tahun bisa 8-15%. Itu lebih tinggi daripada tingkat inflasi Indonesia. Begitu Bang. Nah, tadi kan Abang bilang kalau misalkan karena kita itu masih muda, maka sebaiknya kita itu memulai investasi lebih awal. Nah, bukannya anak muda itu kan pemula ya, masih pemula nih. Jadi gimana sih cara supaya berani untuk memulai investasi itu sebagai seorang pemula Bang? Pertama-tama kalian tuh harus pakai uang dingin. Jadi uang dingin itu uang yang kalian nggak akan uang yang nggak akan terpakai, bukan uang makan gitu. Jadi kalau misalnya uangnya hilang, kalian nggak ngerasain apa-apa gitu.
Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalian tuh harus benar-benar ngertiin saham yang ingin kalian masukin. Entah itu total pendapatannya atau track recordnya lah di zaman dulu itu gimana. Oke. Nah, kalau menurut abang apa sih kelebihan dan kekurangan dari investasi itu? Kelebihan dari investasi itu saja, yang pertama itu untuk mengamankan modal, yang kedua ya biar dapat ya sampingan sedikit lah di samping kita nabung. Mungkin kalau kita beruntung kita bisa juga mendapatkan uang dari persenan harga yang kita dapatkan nantinya. Kalau untuk kekurangannya? Kalau sedangkan untuk kekurangannya mungkin ya tentu saja kalaupun ada keuntungan pasti ada kerugiannya juga. Jadi cara untuk meminimalisir resiko itu kalian harus benar-benar perhatiin nih, kalian batas toleransinya tuh sampai mana. Kalian sanggup untuk kehilangan uang itu sampai berapa persen. Nah, tadi kan ngomong-ngomong abang ada bahas tentang yang namanya batas toleransi itu bang. Kan batas toleransi tiap orang beda-beda ya. Nah, jadi kalau menurut abang sendiri batas toleransi itu ada apa aja sih? Batas toleransi itu ya tergantung individual masing-masing sih. Kalau investasi itu kalian nggak perlu mikirin soal itunya sih, nggak perlu mikirin soal batas toleransi karena kalian pendam uangnya 5 tahun 10 tahun kalian biarin gitu aja gitu. Itu pasti aja bakal untung kalau di saham-saham yang blue chip. Oke, selanjutnya itu apa sih yang melatar belakangi Bang Lutfi sampai bisa ada di dunia investasi ini, dan apa yang bikin abang itu bisa yakin gitu untuk memulai itu berinvestasi? Apalagi kan kita tahu kalau abang mulainya udah sejak dari SMA ya bang, yang mana itu kan belum semuanya punya pola pikir untuk wah SMA investasi nih gitu kan, biasanya masih dapat duit dari orang tua ya, masih ada jajan. Sebenarnya aku belum ada ketertarikan pas SMA itu ya. Cuman dulu tuh kan sering ada tuh yang binomo gitu. Jadi juga tuh sempat tertarik ke situ. Cuman karena orang kan haram gitu kan. Karena itu sebuah binary option, bukan option trading. Jadi aku tuh cari nih mana sih yang halal gitu. Mulai ketemu lah nih sama ada stock market, ada falas, ada juga dari cryptocurrency gitu. Terus ya ngapa pengen ya, sebenarnya awalnya memang pengen cepat kaya sih, dan ya kerja santai lah istilahnya. Cuman lama-lama rupanya malah jadi ketagihan gitu. Meskipun pas pertama masuk itu nggak langsung profit banyak, malah loss sampai habis banget. Itu gimana itu bang perasaannya waktu loss itu? Rasanya kayak Nangis. apalagi kita lihat punya duit, itu duit berkurang sedikit aja tuh udah sibuk nyariin gitu nggak sih? Jadi kayak kalau Nggak, alhamdulillah itu memang uang dingin, tapi banyak juga sih nominalnya. nggak boleh di spill ya bang. Mau uang dingin juga, kalau uang kan sakit hati. Setuju. Nah berarti tadi kan awal mulanya itu mau cepet dapat cuan nih, terus cari yang halal. Cocok banget nih investasi, berarti gitu ya bang ya awalnya. Oke. Ketahuan pelaku mampus nih. Enggak. Tadi itu diam-diam dulu. Nah gitu teman-teman, dari Bang Lutfi tadi kita udah tahu dong mau dapet cuan cepet, terus kerjanya sampingan nggak yang full time gitu, halal lagi, dimana lagi ya investasi dong caranya. Enggak, ntar dulu ya, aku luruskan dulu. Mindset pengen cepet kaya itu sebenarnya salah banget sebenarnya. Karena ketika kalian malah pengen tambah kaya, kan tuh malah jadi tambah miskin. Jadi sebaiknya kalau memang mau terjun, jangan pakai mindset pengen cepet kaya, tapi pakailah mindset pengen nahan modal ya, pengen ya menghadapi inflasi global lah gitu. Jangan pakai mindset cepet kaya ya guys. Berarti anggaplah kalau ini tuh kita nabung ya bang, nabung Ya, tapi dapatnya lebih dari yang kita tabungin. Oke. Kan sekarang pastinya udah banyak nih yang mau ikut ke dalam dunia investasi, dan pastinya juga yakin nih setelah dengar dari Bang Lutfi yang udah lama berkecimpung dari SMA, yang udah banyak dapat manfaatnya juga. Kan sekarang pasti banyak nih investasi bodong yang udah marak di mana-mana. Gimana sih tanggapan Bang Lutfi dalam ngelihat
di sekarang ini banyak investasi bodong. Nah, aku sendiri belum pernah mengalami ya investasi bodong seperti itu, dan aku rasa kalau kita anak-anak muda nih pasti langsung paham nih kalau investasi itu investasi bodong. Terus kalau untuk menanggulanginya ya sebenarnya langsung ketahuan sih, kayak misalnya ada titip dana nih, titip 1 juta dikembalikan 1.800 kan nggak make sense sih. Kita pakai logika aja, investasi bodong tuh udah pasti bodong sih, udah pasti bohong. Iya. Oke. Jadi kalian tuh jangan terpengaruh sama yang titip dana, jangan pengen cepat kaya. Oke, berarti cara ngehindarinnya nih, berarti salah satunya jangan mudah-mudah percaya ya Bang, sama jangan kayak langsung kayak ngeliat tergiur gitu dengan kayak naiknya harganya gitu. Berarti cara ngatasinnya udah Bang Pi sampein ya tadi. Oke nih, kan misalkan nih kalau udah ada yang udah terjerumus nih ke dalam investasi bodong, Bang Pi ada cara nggak untuk ngatasinnya gitu Bang? Masih tahu ke teman-teman yang lain yang udah Bagi yang sudah terjerumus, Iya. ada diri kalian. Jangan mau cepat kaya gitu. Sebelum kalian mengontrol uang kalian, kan lebih baik kontrol diri sendiri terlebih dahulu. Tuh. Oke. Ingat ya teman-teman, jadi harus kontrol diri teman sendiri. Jangan udah tergiur sama investasi yang bodong gitu. Aku juga meminta nih pesan dan juga motivasi dari Bang Lutfi untuk teman-teman semuanya yang mungkin masih ragu nih dan takut untuk mulai investasi dan juga terjun ke dunia investasi. Ada nggak Bang saran dan kayak motivasi gitu untuk teman-teman? Kalau untuk saran mungkin kalian tuh bisa mulai berinvestasi kecil-kecilan aja dulu, kayak 100.000, 200.000 kalian coba-coba aja dulu. Mungkin nanti akhirnya kalian bisa ngerti nih kalau saham tuh nggak seburuk yang kalian pikirkan. Kalau untuk motivasi sendiri, karena kalian tahu nggak sih 20% valuasi saham Apple itu sudah bisa ngebeli seluruh saham yang ada di Indonesia. Dan seluruh saham di Indonesia itu kebanyakan dibeli oleh investor asing, dan dividennya itu dinikmati oleh investor-investor asing. Rugi banget nggak sih kita nih orang Indonesia loh, masa keuntungan perusahaan dari Indonesia sendiri malah dinikmati oleh investor-investor asing. Tuh, jadi sebaiknya kalian mulailah investasi, karena nggak seburuk itu kok, nggak separah yang orang-orang bicarakan. Kalau kalian ragu riba atau haram, kalian ada opsi kok saham-saham syariah. Oke, jadi teman-teman jangan berkecil hati ya untuk mulai investasi. Teman-teman bisa dengan nominal yang kecil dulu, dan juga banyak pilihan jenis investasi yang bisa teman-teman ikutin, dan ada juga investasi di saham syariah. Teman-teman jangan berkecil hati nih kalau misalkan untungnya didapetin kecil. Kita harus berpengalaman dulu, baru nanti kita bisa dapetin hasil yang lebih gede dan lebih gede lagi. Ya, aku mau ngucapin nih terima kasih banyak untuk Bang Lutfi yang mau ngulangin waktunya di podcast Gibe kita kali ini. Aku juga mau nanya nih, Bang Lutfi udah pernah ikut podcast gitu nggak sebelumnya? Belum sih, ini podcast pertama aku, dan for your info, dari dulu aku tuh pengen banget diajak gitu podcast. Semangat dulu ya, semangat dulu. Pesan dan kesan bagi Bang Lutfi, apalagi kan podcast perdana nih hari ini, ada nggak untuk podcast ini? Wah, kalau pesannya mungkin kalau nantinya udah nggak bulan puasa disediain snack lah. Oke, nanti dicari. Udah not noted Bang. Baik, minta dirut aja nanti. Siap, ajuin. Siap. Untuk kesannya mungkin pertanyaan-pertanyaannya lebih mendalam lagi mungkin nantinya, karena ini kan asal banget nih. Nanti semoga next podcast kita naik level lah. Bertahap ya Bang. Ya, bertahap. Saham tadi dong, bertahap semuanya. Dari yang Dari kecil, sedikit. dari yang sedikit. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah setia untuk menonton dan mendengarkan podcast kami ini. Nah, aku Yesi Lydia dan rekanku Elsa Syakira. bersama narasumber kami, Lutfi. kami mohon pamit undur diri. Tetap belajar dan jangan lupa untuk do your own research. Bye bye Semuanya.